Tetapi kalau orang di dalam surga kerajaan dunia, surganya tanda kutip, susah sekali karena udah merasa di surga kok. Dia sudah jadi Allah sendiri kok. Saudaraku yang kekasih, apa dan siapakah Allah Anda? Saudaraku yang kekasih, apakah Allah yang mati? Allah yang tidak dikenal tadi? Ya, Allah yang tidak dapat berkomunikasi dengan kita, dengan si manusia, nggak dapat berkomunikasi langsung? Allah yang bisu, Allah yang statis, yang benda mati, harta, Allah gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran cara perdamaian. Nama kata lain adalah Halo saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi untuk membahas vlog ilahi kita yang berjudul Siapakah Tuhan Allahmu dan siapakah Tuhan Allahku? Oh, itu tidak bisa dijawab dengan satu kalimat, satu kosakata apalagi. Tapi kita akan mendengarkan penyajian dari lagu pujian terlebih dahulu. Pertanyaan tadi sekali lagi tidak bisa dijawab dengan satu kosakata. Apalagi juga satu kalimat. Tentu saja ya kita masih ada pertanyaan yang simpel aja, misalnya apakah di luar diri Tuhanmu, Tuhan Allahmu, atau di dalam diri? Mari mawas diri. Banyak manusia berpendapat ya bahwa percaya kepada Tuhan Allah dengan tentu saja penyebutannya macam-macam ya, penyebutan apapun dianggap lebih baik daripada seorang agnostik yang mempertanyakan adanya Tuhan Allah, apalagi yang ateis. Wah, lo nggak punya Tuhan lo, ateis lo, tidak percaya adanya Tuhan. Padahal dari segi kacamata perilaku, kacamata perbuatan baik,
Belum tentu penganut Taurat dan kitab para nabi lebih baik daripada kaum agnostis maupun kaum ateis. Ya. Kenapa? Saudaraku yang kekasih, banyak rekan-rekan pengikut Taurat dan kitab para nabi yang justru menjadi sandungan dalam kehidupan. Menjadikan mereka, maksudnya bukan berarti hanya itu masalahnya, bukan menyalahkan, tetapi menjadikan mereka ateis, menjadikan mereka agnostik. Yang mereka sembah kok Tuhan Allah, apapun namanya, tapi perilakunya nggak karuan, ya kan? Mereka mengagungkan Allah, haleluya, Tuhan yang maha baik, bagus. Tetapi sana maha baik, di sini maha jelek, ya kan? Penghakiman subjektif, Tuhanmu salah, Tuhanmu berhala, dan seterusnya. Ya, padahal saudaraku yang kekasih, mari nengok ke sini, ke diri sendiri, ya kan? Ada yang membuat pemecah belah. Kalau nggak agamaku, nggak akan kamu masuk surga. Gimana tidak makin banyak orang ateis atau agnostik karena perilaku oknum Taurat dan kitab para nabi mereka demikian, ya, mereka menjadi trauma untuk bertuhan, membuat mereka bertanya dan tak percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah baik. Padahal yes, adalah 99 kemahaan Allah. Tetapi manusianya, saudaraku yang kekasih, manusianya mereka cukup puas bersarungkan selimut putih mungkin. Ya kan, dia merasakan bahwa ini sudah pasti masuk surga dan seterusnya, padahal perilakunya jelek. Tentu tidak semua, banyak yang pengikut Taurat dan kitab para nabi yang begini. Yang Pak Masud ceritakan adalah manusia-manusia yang cuma berselimutkan, ya, baju domba, tetapi sebetulnya dia kambing atau anjing atau babi. Mari mawas diri, saudaraku. Mari memahami iman diri kita. Kita bongkar-bongkar ya, dengan cara merendahkan diri, ya kan? Clue pertama, ukuran iman yang Anda pakai akan diukurkan kepadamu, juga demikian kepadaku. Sebetulnya faktor-faktor banyak sekali sebetulnya untuk membongkar siapa Tuhan Allahku. Yang faktor pertama adalah di manakah Allah berada menurut si manusia, ya kan? Di dalam diri, di dalam pikiranku, di dalam akalku, di dalam emosiku. Haleluya, Engkau maha baik. Begitu sampai bertemu dengan masalah, mana Tuhan, mana buktinya, mana? Ya, dia hanya di dalam akal dan emosional, ada di dalam panca indera, ya, ada dalam panca indera. Haleluya, nengoknya ke atas, berarti penglihatan, ya kan? Gampang kok, saudaraku yang kekasih, merasakan, menangis. Boleh-boleh aja, sah-sah aja, cuman mari kita membongkar diri kita sendiri, bukan orang lainnya. Mari kita dengan rendah hati berjujur diri. Sesungguhnya Tuhan Allah yang Anda sembah, yang saya sembah, Anda letakkan di mana? Ya kan? Jika di dalam diri, di mana?
di dalam panca indera. Lihat, panca indera ada 5 organ tubuh alamiah yang berfungsi sebagai penerima rangsangan dari luar, ya kan? Ini panca indera. Manusia punya panca indera. Apakah telinga? Saya mendengar Tuhan itu maha baik, eko telinga, ya kan? Saya melihat, oknum hamba Tuhan ternyata begitu, matanya ngelihat marah, nggak mau jadi bertuhan lagi yang sama. Mata dibantu oleh emosi atau emosi dibantu oleh mata. Mana buktinya? Ya kan? Kalau Allah maha baik, nggak ada itu gempa bumi, nggak ada hal-hal yang membunuh orang. Kalau Allah maha baik, kok dibiarin tuh orang jahat jadi kaya? Hitam putih, black and white. Saudaraku yang kekasih, berfungsi sebagai penerima rangsangan pada mata, telinga, dan segala macam. Apakah itu juga berfungsi untuk menangkap keberadaan Allah dalam diri saudara? Ya kan? Awalnya boleh-boleh aja, tetapi ingat bahwa telinga mendengar, yes, mata melihat, yes. Tetapi kemudian disublimasi atau dimasukkan ke dalam roh saudara, itu yang sehat, ya kan? Itu yang sehat, karena memang Tuhan memberikan kepada kita mata untuk melihat pengetahuan yang baik, pengetahuan yang buruk, pikiran, akal, semua bagus. Tetapi tentu saja dimasukkan, disublimasi ke dalam roh saudara, sehingga menjadi kebenaran. Saudaraku yang kekasih, orang-orang yang kemudian yang beralahkan hitam putih, tampak dari ekspresi dalam hidup, dalam bersikap mereka yang subjektif, bersikap mereka yang penuh penghakiman, sono salah, aku benar, ya, pembenaran diri, aku yang benar. Wah, nggak boleh tuh menyembah patung, menyembah ini, padahal dalam dirinya menyembah harta. Sami mawon lebih baik menyembah yang di luar daripada hatinya berada di harta. Contohnya kayak gitu. Saudaraku yang kekasih, semakin banyak berulah, berpencak silat manusia-manusia gitu, semakin tenggelam di dalam telaga kegelapan. Kenapa? Karena perbuatan jahatnya tidak kelihatan. Hanya ngeliatnya orang lain yang berbuat jahat, dia berpencak silat, gue bener. Otomatis masuk alam maut. Saudaraku yang kekasih, apakah iman saudara, apakah Tuhan Allah saudara ada di dalam hati yang paling dalam, di dalam hati nurani saya dan saudara? The big question. Iya kan? Apakah itu? Bagaimana tandanya? Orang itu akan mengekspresikan empati pada manusia lain. Orang itu akan mengekspresikan kerendahan hati. Orang itu akan ketulusan, perbuatan baik, apapun yang dinyatakan sebagai Tuhan atau Allah. Namanya tuh bisa macam-macam, Gusti lah, Tian lah. Saudara, ada lagi di luar diri Allah yang di surga kekal. Bagus. Yohanes 4 ayat 19 sampai 22. Yohanes 4 ayat 19 sampai 22. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini." Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Taurat dalam hati.
Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Yes, Taurat dan kitab para nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Yes. Lanjut. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Engkau menyembah apa yang tidak engkau kenal, akan datang waktunya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Menyembah apa yang kami kenal. Ya kan? Wih, sudah masuk nih, udah beda lagi nih. Saudaraku yang kekasih, nun jauh di luar bumi Allah. Yes, right. Ya. Tidak bisa diganggu, dihubungi, berkomunikasi dengan makhluk yang manapun dia juga. Yes, sesuatu yang fana, yang serupa, nggak bisa sebetulnya disamakan. Nanti kita akan ini sampaikan apa sih sebetulnya. Bukan Allah itu matahari, tapi bukan berarti matahari orang menyembah matahari salah. Ya, kalau dia tidak tahu bahwa matahari itu Allah, kenapa nongol tiap pagi diberikan sinarnya kepada setiap manusia, baik yang baik maupun yang jahat? Ya kan? Oh, mereka menyembah Allah. Ya udah, karena mampunya mengerti itu, Allah mengatakan tadi, clue pertama, ukuran yang dipakai akan diukurkan kepadamu. Di makam. Tentu kita yang mungkin sudah ikut Tuhan, tentu bisa mengerti bahwa itu salah. Di patung tentu kita tahu, karena di dalam firman jangan kau menyembah patung di suatu tempat benda, di bawah pohon. Yang demikian mengekspresikan apa yang disebut pemberhalaan, ya kan? Memberhalakan suatu tempat, suatu makhluk, benda dan segala macam. Melakukan orang-orang semacam itu yang subjektif tadi tetap berusaha memecah belah, ya, mengakui aku yang terbaik, mudah sengketa, mudah menghakimi orang yang salah, jangan menyembah ini. Tengok diri kita semakin baik, semakin benar. Nggak usah urusan dengan orang lain. Amin. Catatan. Ada yang tidak terasa. Saya harus memberikan catatan yang sangat penting. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Akan kuberikan kepadamu, kata iblis. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Yes. Saudaraku yang kekasih, ya, banyak orang menghakimi, menuduh orang-orang ateis, orang-orang yang agnostis. Sesungguhnya orang-orang yang berada di dalam kerajaan dunia itu yang paling parah, saudara. Yang paling parah. Kenapa? Karena yang disembah iblis, walaupun di dalam ATP-nya bukan menyembah iblis, agamanya ABCD, ya kan? Tetapi yang disembah oleh dia de facto adalah kemuliaan dunia dan kekayaan, kekuatan dunia. Sehingga mereka mengibarkan bendera hedonisme, keserakahan, kesombongan,
hujat. Mana? Makanya jangan bertuhan secara yang kayak gitulah. Miskin. Nih lihat saya kaya. Nih lihat saya memiliki status luar biasa di dunia. Iya. Wong yang disembah iblis. Ya, saudaraku yang kekasih. Manusia-manusia semacam itu ya adalah manusia-manusia yang justru lebih berbahaya bagi rohnya atau lebih membahayakan rohnya dibanding orang-orang yang tadi disebut agnostik maupun ateis. Kenapa? Agnostik, orang yang mempertanyakan keberadaan Allah, suatu saat terjawab. Bisa sejauh dia terus mempertanyakan. Orang-orang yang ateis bisa suatu saat melihat, oh ada sesuatu. Tetapi kalau orang di dalam surga kerajaan dunia, surganya tanda kutip, susah sekali karena udah merasa di surga kok. Dia sudah jadi Allah sendiri kok. Saudaraku yang kekasih, apa dan siapakah Allah Anda? Saudaraku yang kekasih, apakah Allah yang mati? Allah yang tidak dikenal tadi? Ya, Allah yang tidak dapat berkomunikasi dengan kita, dengan si manusia, nggak dapat berkomunikasi langsung? Allah yang bisu, Allah yang statis, yang benda mati, harta, pangkat. Tadi udah dibaca Yohanes 4 ayat 20, kita baca Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 25. Perhatikan baik-baik. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 25. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, "Kepada Allah yang tidak dikenal." Kepada Allah yang tidak dikenal. Mari kita tengok diri kita. Mungkin saudara tidak berada di Roma. Mungkin saudara berada di satu tempat yang jauh dari Roma. Tetapi pertanyaannya adalah, seperti atau apa dan siapakah Allah Anda? Lanjut. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang mati, saudaraku yang kekasih. Apakah yang Anda sembah itu adalah Allah yang mati? Allahnya sih mungkin nggak mati, tetapi nggak ada komunikasi dengan saudara sama dengan Allah yang mati. Mungkin Allahnya tidak mati, atau benar Allah yang di surga kekal, tetapi ketika Allah itu tidak ada komunikasi dengan saudara, maka istilahnya adalah Allah yang mati. Atau yang tadi Allah yang mati, atau kok Allah yang hidup. Kalau Allah yang hidup, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yes. Dalam roh kita, Tuhan akan memberikan kepada Allah itu roh. Menyembahnya dengan roh kita. Dan nanti akan saudara mendapatkan hubungan dengan Tuhan berupa kebenaran. Itu sebetulnya yang disampaikan 2000 tahun yang lalu. Lanjut. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yes. Bapa menghendaki penyembah-penyembah Dia demikian. Bukan dengan tangan, bukan dengan menangis, bukan dengan telinga, panca indera, dengan mata, bukan. Ya, tetapi rohnya yang beraktivitas ilahi namanya. Pertanyaan selanjutnya, kapan Anda beralah? Ini kan, insidental, periodik, saat dibutuhkan atau hanya formal di KTP, nggak pernah datang ke tempat yang diharuskan di dalam agama saudara. Mari dengan rendah hati kita, dengan berjujur diri kita tengok
Atau Allah itu tinggal dalam diri saudara sehingga dapat berkomunikasi, merasakan Allah setiap saat. Itu dia, ya kan? Mengapa Anda beralah ini? Bagaimana cara Anda beralah? Mungkin saudara tidak pernah membongkar ya. Mungkin saudara tidak peduli motivasinya. Saya harus sampaikan bahwa banyak orang beragama. Halo? Banyak orang beragama karena dia menyesuaikan diri dengan kaumnya, dengan sukunya, dengan bangsanya, atau bahasa. Sehingga Taurat dan kitab para nabi atau agama yang dianut adalah agama yang karena dia satu kaum, satu suku, dan seterusnya. Komunitas itu ya menjadi motivasi mereka beragama. Atau mungkin motivasinya yang lain, ekonomi. Ya kan, tadinya beragama A, tetapi demi ekonomi dia, status dia, saya tidak menghakimi siapapun, itu haknya masing-masing, monggo saja. Hanya harus dilihat motivasinya apa. Supaya apa? Boleh punya motivasi, tetapi tidak berhenti pada motivasi yang awal itu, ya kan? Kembangkan motivasi saudara menjadi itu hanya anak tangga yang sebetulnya rapuh. Naiklah, perkuat diri saudara, iman saudara. Mungkin karena saudara sakit, datang kepada Tuhan. Saya banyak mengalami ratusan ribuan orang, saudara. Menyaksikan bagaimana begitu sakit datang. Saudaraku yang kekasih, yang dibutuhkan, boleh Tuhan ACC aja lah. Cuman what next? Selanjutnya apa? Karena itu hanya lompatan atau tangga awal untuk melompat ke atas, jangan melompat ke bawah. Saudaraku yang kekasih, boleh kekuasaan, kemuliaan, boleh, monggo. Giat melaksanakannya. Ya tadi apakah insidental? Apakah hanya pada upacara? Adakah rutin seminggu sekali kalau Kristen? Ya, atau sekali lagi saudara saat letih lesu dan beban berat datang ke Tuhan. Kalau enggak. Ya, orang-orang demikian, ada yang mengatakan itu manusia kapal selam. Datangnya cuma Natal, kalau Kristen Paskah. Saudaraku yang kekasih, monggo. Tetapi tentu saudara paham sebagai manusia sadar manusia bahwa setiap saat ternyata sesuai peraturan hukum sebab akibat bahwa orang bisa mati kapan saja di mana saja. Betul? Muda tua kaya raya miskin bisa mati kapan saja di mana saja. Jadi sesungguhnya saya dan saudara membutuhkan Tuhan Allah kapan? Setiap saat. Setiap saat, Mas. Maka bertuhanlah. Ya, bertuhanlah. Saya bacakan clue kedua dulu. Fahami, datanglah, miliki, rasakan, muliakan, dan beritakanlah Allah yang roh. Perhatikan baik-baik, Allah yang maha sistem. Perhatikan baik-baik, Allah yang maha sistem
yakni Allah Tritunggal. Ini bukan soal agama, Mas. Ini bukan soal agama. Judulnya tadi, siapakah Tuhan Allahku? Saya beritakan Tuhan Allah yang dapat mengelola, sudi mengelola kita yang setiap saat. Ya, itu sudah disampaikan sejak 2000 tahun yang lalu. Sekali lagi, Allah itu roh, Allah itu maha sistem, Allah itu Allah Tritunggal. Mari kita bongkar. Jadi tutup buku menghakimi, oh ini pasti Kristen. Enggak ada urusannya. Kalau Kristen agama, saya membicarakan tentang Injil Kerajaan Allah. Ya, bukan agama apapun. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Menurut kita, manusia, menurut gambar dan rupa kita, Allah Tritunggal. Lanjut. supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau sampean Anda itu mengenal, perhatikan baik-baik penting, sampean mengenal dan dikenal oleh Allah Tritunggal, maka hidup saya dan saudara menjadi belajar berkuasa, bukan dikuasai oleh iblis. Belajar berkuasa atas apa bersama Tuhan Allah. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yes, ada kerjasama antara Allah Tritunggal. Seperti kerjasama antara manusia laki-laki dan manusia perempuan. Ada di dalam rumah tangga ilahi, di dalam kerajaan Allah. Bukankah Allah itu Esa? Boleh saudara mengatakan itu. Siapa yang bilang salah? Yes. Wahyu 4 ayat 1 sampai 3. Wahyu 4 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Lanjut. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang. Gambaran mengenai Allah yang Maha Esa. Seorang, yes. Tetapi perhatikan baik-baik. Allah yang digambarkan seorang bukan berarti orang. Orang yang besar, bukan. Untuk menanda-tanda itu Maha Esa. Yes. Tetapi Allah itu roh, Mas. Bukan tubuh alamiah. Bukan ciptaan, tetapi yang Maha Pencipta. Maka perhatikan baik-baik. Saudara bisa ngelihat api, bisa ngelihat air. Ya kan, yang diciptakan Allah. Api yang selilin bisa membakar rumah. Ya kan, bisa banyak, bisa 1000 lilin. Maka ayat 5. Wahyu 4 ayat 5. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Itulah ketujuh roh Allah. Pak Matius selalu ngomong berarti ada 8 Allah? Enggak. Ya, bukannya hitungan jari, Mas. 7 itu bilangan yang luar biasa banyaknya. Allah bisa tinggal dalam diri murid Tuhan melalui rohnya. Kalau rohnya manusia, murid Tuhannya ada 100.000, ya roh Allahnya ada 100.000 kalau tinggal dalam diri manusia. Jadi bukan bilangan black and white, hitam putih, jari, bukan. Ya, Allah Esa tapi roh. Jadi bisa merebak menjadi banyak. Itu baru Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Wahyu 5 ayat 6.
Wahyu 5 ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Yes, berdiri seekor anak domba. Allah anak atau apapun namanya. Yang berkorban untuk membawa manusia, roh-roh manusia untuk menjadi anak Allah. Dan seterusnya saudara bisa baca. Maka 2000 tahun yang lalu sudah disampaikan berita yang memberikan kepada umat manusia satu, bahwa yang pada 2000 tahun yang lalu udah banyak tuayan, yaitu manusia-manusia yang matang imannya. Allah sudah lalu memberikan sarana dan prasarana. Sarana itu segala sesuatu yang dipakai sehingga alat untuk mencapai makna dan tujuan. Saudaraku yang kekasih, ada anak Allah, jari Allah, atau yang namanya firman menjadi manusia untuk mencari anak-anak Allah, untuk menggembalakan anak-anak Allah, termasuk saudara dan saya. Oke, sehingga yang pertama itu memberitakan, menjadi manusia, merendahkan diri, padahal dia Allah. Rohnya ya, rohnya Allah. Maka saudaraku yang kekasih, kok rohnya Allah? Ya, ketika kemudian tubuhnya mati di kayu salib, dia menjadi yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Kemudian 2000 tahun yang lalu akan disediakan kerajaan Allah, di mana manusia bisa berada di dalam kerajaan Allah di bumi sebelum mati ya, di bumi yang kemudian segalanya itu menjadi luar biasa bagi roh manusia, tumbuh berbuah dan kaya di dalam keilahian. Bahkan hal-hal yang jasmani Allah akan memberitahukan kebenarannya. Kebutuhan saudara sakit, Tuhan akan kasih tahu semuanya. Masalahnya apakah Anda akrab dan Anda masuk kerajaan Allah atau enggak? Ya kan? Fasilitas itu kok enggak laku, enggak terdengar? Ya, karena sudah dibelokkan ya oleh oknum manusia, dan kemudian menjadi apa? Menjadi kembali Taurat dan kitab para nabi, Taurat dalam hati, dan seterusnya. So, kalau soal kerajaan Allah udah dibahas, Mas. Jadi Pak Matius menghentikan sampai di sini supaya saudara melihat kerajaan Allah, suatu fasilitas, sarana prasarana, dan yang bisa dinikmati. Allah yang bisa dinikmati oleh saudara dan saya. Saudara bisa ngelihat YouTube Ilahi Pak Matius. Ada kumiliki kunci 3 surga. Ada 2 jalan menuju surga. Ada kerajaan surga di bumi. Dan banyak lagi yang YouTube Ilahi yang bisa saudara saksikan, dengarkan, terapkan dalam hidup. Tuhan memberkati. Kita berdoa, Bapa, kami serahkan anak-anakmu yang setia ini ke dalam tanganmu. Engkau yang memberkati, Engkau yang menggembalakan, Engkau yang kecampur tangan untuk membenahi iman anak-anakmu, karena Engkau yang menjadi milik mereka dan mereka menjadi milikmu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Salam.